Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, mari kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga pada pagi hari ini, hari Sabtu, kita bisa kembali lagi belajar hadis. Kita harus senantiasa bersyukur karena kita mempelajari hadis, di mana hadis itu adalah kalam-kalam Rasulullah, perkataan-perkataan manusia yang paling mulia. Nah, tanpa memperpanjang lebar, mari kita artikan dua hadis yang ada di depan kalian. Kemarin kita sudah menerangkan tentang masalah bersuci atau membersihkan, ya. Kemudian sekarang kita ke hadis yang bisa dikatakan ini adalah hadis yang luar biasa, menunjukkan bahwa rahmat atau belas kasih, welas asih, perasaan welas asih atau tindakan kasihan kepada makhluk lain itu sangat penting, bukan hanya kepada manusia akan tapi juga kepada hewan. Bagaimana hadis yang akan kita baca? Penjelasannya bagaimana? Mari kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah. Dari Abi Hurairah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan, sesungguhnya seorang laki-laki, ro'a, melihat, kalban, anjing, yakulu, makan, ya, yakulu, makan. Siapa yang makan? Anjing. Asaro, tanah basah, minal atosi, karena sebab haus. Fa'akhoda, kemudian mengambil, ar-rajulu, laki-laki, khuffahu, sepatunya atau selopnya. Jadi orang dulu itu menggunakan sepatu itu dari kulit, ya. Jadi sepatunya dari kulit. Faja'ala, kemudian menjadikan laki-laki, yaghrifu, mengambil air, ya. Yaghrifu, mengambil air, lahu, miliknya laki-laki, bihi, dengan sepatu selopnya tadi, sepatu kulitnya tadi. Hatta, sehingga, arwa, memuaskan laki-laki, hu, atas anjing, ya, sampai dia hilang dahaganya. Hatta arwa, sehingga puas, hilang dahaganya, hu, atas anjing. Fasyakaro, kemudian berterima kasih, Allahu Allah, lahu, kepada laki-laki tersebut. Fa'adkhala, kemudian memasukkan Allahu, atas laki-laki tersebut, al-jannata, ke surga. Jadi bagaimana? Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hurairah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, ada seorang laki-laki yang melihat anjing yang sedang memakan tanah yang basah, tanah gambut, karena mengandung air. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena tidak ada air. Saking hausnya, akhirnya yang dilakukan oleh anjing tersebut adalah makan tanah basah tadi. Melihat seperti itu, laki-lakinya merasa bahwa itu adalah kewajiban dia untuk menolong. Kemudian dia mengambil air yang menjadi miliknya dengan menggunakan sepatu kulitnya tadi. Kemudian diberikan kepada anjing tersebut sampai anjing tersebut puas, tidak haus lagi. Maka dengan tindakan seperti ini Allah SWT sangat berterima kasih kepada laki-laki tersebut. Sehingga fa'adkhalahul jannah, sehingga Allah SWT memasukkan anak tersebut, laki-laki tersebut, ke surga. Ya. Jadi dengan kita memberikan perhatian, memberikan rasa kasih sayang kepada makhluk, ya, entah itu kepada manusia ataupun kepada hewan, maka itu bisa menjadikan sebab kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua,
An Aisyah dari Sayyidah Aisyah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza na'asa, ketika mengantuk, ahadukum, salah satu antara kalian, wa huwa, dan dia, ya, dia maksudnya ahad tadi, salah satu antara kalian, yusolli, melakukan sholat, fal yarkut, maka tidurlah, hatta yadhaba, sehingga pergi, anhu, dari laki-laki, annaumu, perasaan ngantuk. Fa inna ahadakum, sesungguhnya salah satu kalian, idza shalla, ketika sholat, wa huwa, dan dia, naisun, merasa naisun, mengantuk, la yadri, tidak mengetahui, la'allahu, kemungkinan dia, yastaghfiru, meminta maaf atau meminta ampunan, beristighfar, fayasubbu, kemudian menghina nafsahu, atas dirinya, fayasubbu, kemudian menghina nafsahu, atas dirinya. Penjelasannya bagaimana? Jadi Sayyidah Aisyah meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan, jika salah satu di antara kalian merasa ngantuk, ya, dan dia akan melakukan sholat, maka jangan sholat dulu, maka tidurlah dulu sampai rasa ngantuk tersebut hilang, sehingga ketika dia sholat, ya, dan dia mengantuk, ini yang akan menjadi masalah. Ketika dia sholat kemudian dia mengantuk, dia tidak akan tahu, tidak akan bisa konsentrasi penuh ketika melakukan sholat, sehingga ada kemungkinan salah. Oh, ternyata dia salah beristighfar. Yang awalnya dia membaca istighfar kemudian salah, berganti menjadi menghina dirinya, ya. Nah, ini kemungkinan kalau misalnya kita sholat tidak khusyuk atau tidak konsentrasi penuh, ya. Kenapa? Karena memang mungkin kalau dalam kita masih belum sampai di sini. Maksudnya apa? Maksudnya kalau orang Arab kan memang perkataannya Arab. Jadi mungkin nanti ketika membaca bacaan-bacaan dalam sholat kemudian keliru, sehingga bukan beristighfar atau meminta ampun, malah justru menghina dirinya mungkin, ya. Jadi seperti itu. Contohnya mungkin ketika membaca ternyata dia keliru, ya. Misalnya dalam bacaan sholat, ya. Dalam bacaan sholat seperti itu. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita melaksanakan sholat, maka kita harus dalam keadaan totalitas, dalam keadaan memang serius untuk melakukan sholat, ya. Jadi dipersiapkan sebelum sholat itu harus benar-benar memberikan sebuah gerakan sholat, sebuah ritual sholat yang memang benar-benar totalitas, yang memang benar-benar tidak setengah-setengah. Demikian, ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga dengan dua hadis ini bisa bermanfaat bagi kita untuk nambah pemahaman kita tentang hadis Rasulullah SAW. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.